Salawat serta salam semoga Allah haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islam yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran di sini adalah suatu firman Allah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam dan disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada manusia agar bisa selamat di kehidupan dunia maupun selamat di akhirat kelak. Dan Al-Quran akan selalu dijaga oleh Allah sejak turunnya Al-Quran kepada Nabi kita sampai akhir zaman. Al-Quran akan selalu dijaga oleh Allah. Baik siapapun yang mencoba untuk mengubah ayatnya, niscaya Allah akan mengetahuinya dan kita akan tahu mana yang ayat dari Allah dan mana yang sudah dirubah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya akan menyampaikan 3 hal tentang hak dari Al-Quran. Sebetulnya ada 7 haknya Al-Quran. Di sini saya menyampaikan 3 hal, yakni apa saja sih haknya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini adalah haknya harus diimani. Haknya yang pertama yakni harus kita imani. Apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kita harus meyakini betul bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan itu adalah benar isinya. Tidak ada satupun yang salah di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di dalam ayat tersebut, di penggalan ayatnya adalah kullun amana billah, yakni beriman kepada Allah, wal malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, dan wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab ini harus kita jadikan iman yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Apakah hanya Al-Quran saja kitab-kitab Allah? Tidak. Di sini Allah menurunkan 4 kitab kepada nabi-nabi yang berbeda. Di antaranya adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kita hendak harus meyakini semua kitab itu, terutama kitab Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita sebagai seorang yang beriman, hendaknya kita beriman kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Maka Al-Quran ini karena disebut firman Allah atau perkataan Allah, jangan sampai iman kita seperti imannya Mu'tazilah. Bagaimana imannya Mu'tazilah? Karena Mu'tazilah adalah meyakini Al-Quran sebagai makhluk, sebagai ciptaan. Maka ini adalah akidah yang
berseberangan dengan akidah Islam. Kita meyakini Al-Quran hanya adalah firman Allah, bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah, bukan makhluk yang Allah ciptakan. Maka kita hendaknya murnikan iman kita bahwa Al-Quran ini adalah firman yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran banyak sekali kandungan yang di dalamnya. Ada kisah tentang para nabi, ada kisah tentang doa-doa, ada masalah astronomi, jual beli dan lain sebagainya. Maka semua yang ada di kandungan di dalam Al-Quran, baik itu kisah, itu pasti benar adanya dan pernah terjadi di zaman kita yang ada di dunia ini. Sebagaimana kisahnya Nabi Ayub. Ada yang kenal Nabi Ayub, Bapak? Bapak di sini ada yang kenal Nabi Ayub? Tidak kenal ya? Oh, tidak kenal. Tapi tahu nggih Nabi Ayub nggih? Alhamdulillah. Nabi Ayub ini diuji sama Allah tentang apa? Penyakit. Apa lagi? Ditinggal istrinya, dicerai istrinya. Apa lagi? Mati anaknya. 3. Terus hartanya dihabiskan oleh Allah, tidak tersisa sama sekali. Ada 4 ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Coba sekarang bandingkan dengan kita. Siapa yang di sini ditinggal sama istrinya? Bapak-bapak? Oh, Bapak Yaman ya. Ditinggal, meninggal maksudnya. Ini ditinggal cerai, Bapak. Nabi Ayub di sini ditinggal cerai. Tidak ada? Diuji dengan penyakit yang sangat berat. Ada nggak di sini? Tidak ada. Stroke. Masih bisa sehat nggih, Pak? Apa Jumali? Oh, mboten parah niku. Sing parah lebih parah adalah Nabi Ayub. Adakah di sini yang hartanya sampai dihabiskan oleh Allah? Pernah sampai habis 0, tidak ada saldo? Ada nggak di sini? Jamaah? Tidak ada. Anaknya diambil semua, punya anak 2 diambil sama Allah semuanya. Ada nggak di sini? Tidak ada. Maka kita harusnya bersyukur karena ujiannya Nabi Ayub jauh lebih besar dibandingkan kita. Inilah kisah yang di dalam Al-Quran seharusnya sebagai ibrah, sebagai pelajaran buat kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu sangat kecil dibandingkan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ujian tersebut? Apakah hanya kisah tentang sedihnya saja? Tidak. Ternyata Nabi Ayub alaihissalam di dalam Al-Quran di sini surat Al-Anbiya ayat 83 Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massanyadurru wa anta arhamur rahimin. Kemudian, ya Tuhanku, Nabi Ayub berkata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nabi Ayub di sini kalau berdoa kira-kira minta sembuh atau enggak, Pak? Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Di dalam doa yang tadi saya sampaikan di sini dalam Al-Quran, apakah Nabi Ayub minta kesembuhan sama Allah? Tidak. Tapi justru dengan penyakit itu disampaikan kepada Allah dan memuji Allah yang Maha Kuasa. Maka siapapun yang diberi ujian oleh Allah, baik itu kesehatannya, baik itu hartanya, baik itu anak-anaknya, kita perbanyak bersyukur kepada Allah dan memperbanyak doa ini. Anni masanyadurru wa anta arhamur rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Hak yang kedua di sini adalah
Al-Quran mempunyai hak untuk dibaca. Al-Quran mempunyai hak untuk dibaca oleh seorang iman yang beriman. Apakah hanya membacanya dengan biasa saja? Tentu tidak. Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil yang berbunyi, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartilan." Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yang dimaksud tartil adalah membaca dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan ketika membaca Al-Quran, baik itu tajwidnya, baik itu makhrajnya, baik itu fasahahnya, lebih-lebih dengan nada irama yang lebih bagus. Maka ketika membaca Al-Quran tidak boleh membaca seperti membaca koran, karena membaca koran tidak ada dengungnya, tidak ada matnya, tidak ada panjang pendeknya. Akan tetapi membaca Al-Quran ada bacaan yang dibaca dengung, ada yang dibaca panjang, dan ada yang dibaca pendek dengan mengikuti kaidah tajwid yang sudah ditentukan. Maka kita hendaknya melakukan hak Allah yang kedua ini, yaitu kita membaca Al-Quran. Di dalam hadis diriwayatkan, di sini ada hadis yang berbunyi, tidak dikatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, kata Nabi, maka disebutkan alif di sini adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya adalah bernilai 10 kebaikan. Maka membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Itu pun di bulan biasa. Di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan sampai puluhan hingga ratusan kali lipat satu hurufnya. Maka rugi bagi kita yang tidak mau membaca Al-Quran. Nah, alhamdulillah setiap malam di Masjid Al-Islam ada tadarus Al-Quran. Bapak-bapak, bagi yang masih di rumah tidak ada kegiatan, bisa bergabung dengan tadarus Al-Quran yang ada di masjid ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, hak untuk Al-Quran di sini adalah dihafalkan. Tentu kita pasti berpikir ketika kalimat menghafal, mana mungkin kita sudah tua, matanya sudah rabun, tidak kelihatan, malas, banyak kegiatan. Apakah itu hanya ada alasan dalam hari kita? Jangan sampai itu ada alasan di dalam hari kita. Kenapa? Ada seorang nenek-nenek usia 80 tahun yang bernama Siti Aisyah, orang asli Sidoarjo, setelah menghafal 3 juz dalam waktu 3 tahun. Nenek-nenek 80 tahun. Bapak Yaman belum 80 nggih? Belum 80. 75. Berarti kalau 5 tahun 5 juz harus dihafalkan. Kita bisa dikasih Allah untuk mata melihat. Ada saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, bahkan sudah menghatamkan Al-Quran dan hafal 30 juz, Bapak. 30 juz hafal ayatnya. Maka kita sangat malu jika nanti kita meninggal tapi tidak mempunyai hafalan yang kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk berusaha menghafalkan Al-Quran ini minimal juz 30, jangan 30 juz, terlalu berat. Juz 30 kita hafalkan sama-sama agar nanti kelak di akhirat kita akan mendapatkan derajat yang tinggi. Dikatakan di dalam hadis bahwa nanti di akhirat itu ada seorang yang suruh membaca ayat Al-Quran sampai dia berhenti membacanya. Jadi ketika dia menghafal Al-Quran itu 30 juz, maka dia akan mendapatkan tingkat derajat yang tinggi di hadapan Allah dibandingkan
yang tidak menghafal sama sekali. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.